ada acara kampus atau seminar atau kegiatan yang membutuhkan sertifikat, Mas Bro dan Mbak Bro nggak bisa pakai aplikasi editing gambar, nggak bisa pakai aplikasi yang ribet untuk desain grafis, desain sertifikat, atau kebutuhan setiap desain untuk kegiatan acara kalian. Kali ini kita akan ngomongin gimana sih caranya kita bisa membuat sebuah desain. Kali ini kita akan fokus pada desain sertifikat. Kalau kalian membutuhkan desain yang pembuatannya mudah tanpa perlu skill yang gampang, skill yang profesional gitu. Kali ini kita akan ngomongin cara gampangnya buat teman-teman. Khususnya obrolan kali ini adalah buat pemula. Nah, judul obrolan kita kali ini adalah gimana cara gampang membuat sebuah desain sertifikat tanpa Photoshop. Sebelumnya kita sudah sempat ngobrolin tentang desain sederhana ketika kita membuat sebuah konten untuk Instagram. Kalian silakan cek videonya di channel Ajarin. Nah, gimana sih tahapannya kalau kita misalnya mau membuat sebuah desain? Pertama, seperti biasa, ini menjadi SOP-nya kita. Sebelum kita buat desain, pastikan kita sudah tahu tujuannya apa. Terus, habis itu kita pilih kontennya mau buat seperti apa. Gambarnya, apa yang menjadi wording-nya, kata-katanya. Terus, kita sudah punya referensi desain seperti apa. Terus, dan terakhir, kita coba edit desain yang ada sesuai dengan kebutuhan kita, dan kalaupun kedepannya kita butuh lagi desain-desain yang kurang lebih sama, kita tinggal buat itu, desain yang sekarang sebagai template. Nah, mari kita mulai. Pertama, tentuin tujuan. Nah, kali ini kita akan ngomongin gimana buat sertifikat untuk desainnya kayak gimana. Nah, kita seperti biasa, seperti yang sudah kita ngomongin di video sebelumnya, bagaimana cara membuat sebuah desain untuk Instagram. Kita pakai aplikasi atau website Canva. Sekarang website ini sudah ada juga aplikasinya, silahkan kalian download di Play Store atau di Apple Store. Kali ini kita akan ngomongin gimana cara membuat desain sederhana untuk sertifikatnya. Jadi kita sudah menentukan tujuannya. Kalau kalian bingung mau cari di mana, masuk aja ke tombol search, tinggal ketik sertifikat. Nah, kali ini kita mau membuat sebuah desain untuk kliennya kita. Kebutuhannya yaitu untuk sebuah seminar. Berarti seminar yang terbilang profesional dong pasti. Jadi kita ngelihat dari sudut pandang sertifikat profesional, tinggal diklik saja, akan keluar banyak pilihan di dalamnya. Nah, sebelumnya kita sudah menyediakan satu pilihan. Nah, kita pilih di sini contoh sertifikatnya yang ini. Gambarnya terbilang elegan sesuai dengan kebutuhan kita. Buat Mas Bro dan Mbak Bro, tinggal pilih aja kebutuhan desain seperti yang kalian butuhkan. Kita sudah pilih satu desainnya, sudah terbuka. Kurang lebih desainnya ada tulisan yang sesuai dengan kita butuhkan, desain sudah profesional, ada gambar di dalamnya, ada template logo juga di dalamnya. Kita tinggal mengisi saja. Pertama ada judul, certificate of completion, this is awarded to Michaela Lane. Terus ada kenapa kita memberikan sertifikatnya, terus di bawah ada pejabat yang memberikan sertifikatnya, ada jabatannya apa, dan juga ada template logo akan dimasukkan. Nah, kita sudah tahu nih desain seperti apa yang sudah kita buat. Tinggal selanjutnya, kita sudah pilih tadi kontennya. Setelah kita sudah pilih kontennya, kita sudah lihat referensinya. Referensi desain akan kita buat. Nah, sebelumnya, dari klien itu sudah memberikan contoh desain seperti apa yang akan mereka buat itu. Nah, sebelumnya ini contoh sertifikat yang sudah mereka buat. Nah, kita sudah lihat di sini untuk kebutuhan privasi dari klien, bagian logo dan bagian nama yang ada kita tutup, kita nggak akan share. Kurang lebih begini tampilannya. Nah, kita selanjutnya tinggal menyesuaikan contoh sertifikat yang sudah diberikan sama klien dengan desain sertifikat yang akan kita buat. Pertama, otomatis kalau kita ngelihat dari sisi logonya, mereka pakai font yang berbeda dengan contoh yang sudah kita punya. Fontnya di sini namanya Leek Spartan. Kurang lebih kalau desain yang mereka buat ini, logonya seperti Times New Roman, karena nggak ada info mengenai kebutuhan fontnya seperti apa. Seringkali seperti itu, dari klien nggak info font brandnya mereka kayak gimana, jadi kita harus mencari sendiri. Nah, di sini kita coba sesuaikan. Sementara yang sudah kita buat adalah kita sudah buat di sampingnya di sini
kita buat Times New Roman. Kurang lebih sudah sama dengan logo yang ada di sini. Ini kurang lebih gambaran besar yang sudah kita buat. Nah, bagaimana cara mengubah desain yang sudah ada tadi dengan desain yang baru yang sudah kita persiapkan? Pertama, tinggal diklik saja bagian yang akan kita ubah. Diklik tulisan nama fontnya, tinggal kita cari nama font yang tepat, tinggal kita pilih. Maka fontnya akan sama seperti font yang akan kita butuhkan. Kita sudah ubah. Nah, setelah kita sudah ubah itu, selanjutnya untuk bagian logo, kita tinggal masuk ke bagian unggahan. Karena kan tidak ada template yang kita punya di dalam Canva-nya, jadi kita sudah unggah untuk logonya. Usahakan untuk logonya PNG, tidak ada latar belakang di belakangnya. Itu. Jadi kita tinggal pilih bagian template yang sudah ada di sini, tinggal kita hapus. Selanjutnya logonya tinggal kita geser saja sesuai dengan kebutuhan. Tinggal di drag, dibesarkan dan kecilkan untuk logonya. Nah, kurang lebih nanti bentuknya logonya sudah kita rapikan. Selanjutnya setelah logo sudah kita rapikan, kita lanjutkan mengisi untuk bagian yang lain. Tadi font sudah kita ubah, nama tinggal diubah saja sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di sini kita membuat 2 contoh sertifikat. Sertifikat untuk peserta, dan selanjutnya kita akan membuat contoh sertifikat untuk si narasumbernya. Untuk membuat beberapa sertifikat, di sini kita sudah ada contoh nih, sertifikat peserta seminarnya. Nah, tinggal kita masuk ke bagian pilihan 3 titik di atas, tinggal diklik buat salinan. Tinggal diklik lagi, maka akan terbuka di sini sertifikat peserta. Setiap mereka membuat salinan, akan ada tulisan salinan nama sebelumnya, terus sertifikat tinggal kita buat sertifikat pembicara. Kita tinggal besarkan, kita biasanya pakai Ctrl plus buat gedenya biar lebih gampang untuk desainnya. Nah, sudah ada 2 pilihan nih, sertifikat peserta, tinggal kita ubah sertifikat pembicara. Sementara untuk desain keseluruhan kita biarkan dulu, kita bahas satu persatu dulu untuk desainnya. Jadi kita sudah ganti fontnya, untuk namanya tinggal kita ganti. Di sini kita pakai karena nggak tahu harus pakai nama siapa, kita coba pakai contoh Suprapto Sinaga. Terus pastikan di sini di bagian penjelasan tentang itu seminar apa, for completing the training, granting her status of official instructor. Nah, selanjutnya itu kita ganti menjadi contoh dalam webinar teknik penyelesaian sengketa melalui mediasi. Nah, kita sudah ganti isi dari seminarnya, tentang apa seminarnya. Selanjutnya tinggal kita ganti juga bagian bawah. Di sini Claudia Alves, Head Instructor, terus Francis Mariano, Teknik Asisten. Kalau kita lihat dari contoh yang sudah ada, nama perwakilan dari perusahaan yang memberikan sertifikat itu cuma 1 orang, berarti untuk contoh yang kita punya, bagian pemberinya tinggal kita hapus, dua-duanya kita ganti Claudia Alves dan Head Instructor sesuai dengan nama si direktur atau perwakilan dari perusahaan yang akan memberikan sertifikatnya. Kita sudah ganti di sini namanya. Terus di sini dari sisi gambar kan kita akan memberikan gambar, memberikan sertifikat dalam sebuah seminar, dalam sebuah webinar. Nah, setelah kita sudah lihat di sini kan, di sini contohnya adalah kita ngomongin soal mediasi. Gambar yang kita punya di sini kan tidak benar-benar mewakili mediasi nih. Jadi, coba kita cari gambar yang benar-benar mewakili mediasi. Tinggal kita masuk ke bagian foto, kita klik mediasi. Nah, tadi kita sudah masuk ke bagian gambar, sudah kita klik mediasi, dan sudah keluar gambarnya nih. Ada beberapa pilihan gambar. Kita pilih yang paling cocok sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita pilih contoh di sini gambar yang pertama. Gambar pilihannya di sini ada orang yang sedang bersalaman dan ada orang di tengahnya. Kurang lebih sudah mewakili kata mediasi yang menjadi topik utama dari konten yang akan kita buat. Jadi, sudah cukup nih kebutuhannya. Logo sudah masuk, judul sudah masuk, diberikan kepada siapa, nama seminarnya apa, sesuai dengan kebutuhan sertifikatnya, nama perwakilan dari perusahaannya. Nah, selanjutnya, untuk nama pembicara juga tinggal kita sesuaikan nih. Usahakan untuk pembicara biasanya
mereka punya nama lengkap. Jadi kasih nama lengkapnya, misalnya ada gelarnya. Terus kalau ada gelar dari sebuah pendidikan khusus, misalnya, silakan dimasukkan juga di dalamnya. Nah, enaknya kalau kita mendesain di sini, misalnya tadi ini dua baris tulisannya, aplikasinya atau websitenya akan langsung menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari desainnya. Jadi kita nggak perlu repot-repot. Jadi akan sangat mudah. Itu kenapa kita bilang, buat teman-teman yang tidak punya skill desain sama sekali akan sangat membantu. Kita cukup ganti gambar, ganti font, ganti warna, sesuai dengan kebutuhan dari si kliennya kita atau kebutuhan kita sendiri. Nah, selanjutnya adalah yang menjadi PR-nya, yang perlu diperhatikan buat teman-teman yang mendesain. Di sini kita kasih contoh. Di sini kan logonya mereka berwarna biru nih, sedangkan template desain yang kita punya terbilang ke warna hijau. Cara menggantinya gampang banget, tinggal klik ke warna yang akan kita ganti. Misalnya kita sini mau ganti warna font, klik ke tulisannya, ada logo A di atas di dalam fiturnya, kita tinggal klik aja logo A itu untuk penggantian font, terus masuk ke bagian warna baru di pojok kiri. Di dalamnya kan banyak pilihan warna nih, tinggal kita pilih aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, karena kita di sini pengen mengganti ke warna biru, tinggal kita drag aja ke warna biru, tinggal kita coba geser-geser warna mana yang kurang lebih cocok dengan desain yang kita punya. Tinggal digeser seperti itu. Nah, itu cara menggantinya secara manual. Tapi kalau misalnya kalian sudah punya kode warnanya, ada bagian kode warna juga yang bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di sini kalian sudah menemukan kode warnanya apa, juga bisa diganti gitu. Tapi kalau kalian tidak menemukan kode warnanya, bisa mengganti secara manual dengan cara seperti barusan. Caranya juga sama, kalau kalian mengganti background, warnanya tinggal kita klik saja backgroundnya, masuk lagi ke bagian warna baru, tinggal digeser-geser saja warnanya. Terus kalian kalau kurang yakin, sama seperti kalau kita main di Microsoft Word, kita tinggal Ctrl Z kalau kita kurang yakin dengan perubahan-perubahan yang sudah kita buat. Kurang lebih secara umum itu dia Mas Bro dan Mbak Bro. Kita sudah mengganti judulnya apa, sudah mengganti isinya, apa nama seminarnya, siapa nama perwakilan dari perusahaannya, jabatannya apa. Kita juga sudah masukkan logo, sudah ganti gambar, sudah ganti warna, sudah ganti font. Secara keseluruhan menurut kita sudah oke. Nah, fitur yang bagus juga dari Canva ini adalah ada klik tampilkan, klik di pojok kanan atas ada 3 titik, terus klik tampilkan, kita bisa lihat desain kita sementara seperti apa bentuknya. Setelah kita sudah lihat, kurang lebih sudah bagus, sudah mewakili isi dari apa yang ingin kita sampaikan, sudah sesuai dengan branding, kira-kira sudah cukup. Berarti sudah selesai. Kita sudah punya 2 desain. Satu desain untuk peserta, terus yang kedua desain untuk pembicara. Kalau Mas Bro dan Mbak Bro masih ada pertanyaan, silahkan di komentar di bawah. Kita sudah buat template-nya. Jadi pertama sudah kita pilih desainnya, kita pilih kontennya, kita sudah ubah desainnya. Selanjutnya, kalau Mas Bro dan Mbak Bro nggak yakin dengan desain yang kalian sudah buat barusan, sudah bagus atau belum, mulai aja dulu, buat aja dulu, baru buat itu pasti jelek. Atau jelek itu dalam standar, bisa aja bagus dalam standarnya kita, tapi kalau menurut orang belum bagus juga nggak apa-apa. Namanya baru mulai, pasti akan ada kesempatan untuk terus memperbarui semakin lebih baik dan lebih baik, kayak gitu. Atau kalau Mas Bro dan Mbak Bro merasa kurang yakin, silakan diskusikan dengan tim, dengan teman, untuk jadi gambaran apakah desain kalian ini sudah oke atau belum. Nah, seperti tadi kita sudah bahas, kalau kita nggak punya aplikasi editing gambar, terus kita bingung gimana cara ngedesain sertifikat, kita nggak punya skill aplikasi desain grafis, cukup pakai aplikasi, pakai website yang sudah custom, dibuat khusus untuk pemula, seperti Canva ini, tidak perlu pakai Photoshop, CorelDRAW, dan aplikasi yang lain. Di sini kita merekomendasikan itu. Kalau Mas Bro dan Mbak Bro butuh desain, silakan kontak tim kita dengan kontak yang sudah ada di bawah. Kalau kalian juga butuh tutorial-tutorial lainnya yang berkaitan sama desain sederhana untuk pemula, silakan juga bertanya di
di kolom komentar di bawah. Begitu dulu, senang bisa berbagi, pasti bermanfaat. Selamat berkarya. Kalau Mas Bro dan Mbak Bro masih ada pertanyaan mengenai digital marketing atau kalian butuh tutorial tertentu, mau ikut komunitas digital marketing kita, silahkan kalian komen di bawah atau menghubungi kontak yang ada di deskripsi.